Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 856 sampai bab 860. Omi berjalan ke ruang tamu di mana 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm berdiri. Salah satu alam persatuan adalah tahap akhir 1, dan 2 lainnya masing-masing berada di tahap tengah. Dan salah satu dari mereka tidak cocok untuk Omi. Senior telah bertemu dengan 3 senior. Omi membungkuk ketiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Omi, aku sudah lama mendengar namamu. Tapi hari ini, aku akhirnya melihat wajahmu yang terhormat. Dan kamu benar-benar terlihat sangat khas. Oh, Omi tersenyum. Nima, apakah kata pujian yang tampak khas? Saya tidak tahu apa yang dilakukan ketiga senior di sini. Tanya Omi, meskipun dia bertanya dengan sadar. Omi, saya melihat bahwa Anda seorang jenius. Jadi saya akan berbicara dengan Anda secara langsung. Tetapi kami memasuki istana untuk menghadapi Kaisar. Pangeran Dino telah mengirim seseorang untuk memberitahu kami. Meskipun sejauh ini, Kaisar belum memanggil kami. Tetapi Han Xiaomeng adalah anggota keluarga saya. Jadi kami harus mengambil inisiatif untuk pergi ke tatap muka. Adapun apa yang Kaisar akan katakan kepada kita atau meminta kita untuk melakukan, kita hanya akan tahu kapan tatap muka selesai. Omi berkata, aku baru saja kembali dari Kaisar. Apakah Kaisar mengatakan sesuatu padamu? Kaisar tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Tetapi saya, sebaliknya, memperingatkannya untuk menjauh dari jalan saya. Apa? Kamu berani? 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan terkejut. Omi berani memperingatkan Kaisar. Siapa yang tidak gemetar saat melihat Kaisar? Omi mendengus. Ya, meskipun aku tahu aku lemah sekarang, itu tidak berarti aku bisa menggertaknya sesuka hati. Selanjutnya, terserah dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. 3 senior. Saya juga di sini untuk memberitahu Anda bahwa nyawa Han Xiaomeng diselamatkan oleh saya. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya. Bukan hanya Pangeran Dino, tetapi juga Anda. Hehehe, 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm tertawa. Tawa mereka tampaknya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah ketiga senior itu mengejekku? Omi, kamu salah. Kami hanya datang untuk memahami situasi sebelum memasuki istana untuk menghadapi Kaisar. Masalah ini tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidupmu, tetapi juga kelangsungan hidup keluargaku. Bagaimana aku bisa ceroboh? Aku juga memberitahumu bahwa aku akan melakukan apa saja untuk kelangsungan hidup keluargaku. Omi, jika Anda memilih untuk melawan Kaisar, maka jangan salahkan keluarga Han Wang saya karena memilih untuk melawan Anda. Saya yakin Anda memahami situasi kami. Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk memasuki istana. 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan keluarga Han Wang terbang menjauh. 10 menit kemudian, di istana. Istana yang sama seperti sebelumnya. Kaisar sedang berbaring di kursi naga, menonton berita beberapa stasiun televisi. Ketika seorang pelayan masuk, membawa piring dengan sepotong tanda bertuliskan konsort So and So. Pelayan itu berkata, Yang Mulia, kartu permaisuri mana yang akan diserahkan di malam hari? Membalik kartu istri mana yang istrinya tidur dengan di malam hari? Orang-orang yang telah menonton TV tahu. Namun, pada saat Kaisar melambaikan tangannya, tidak sabar, balikkan kartu. Balikkan kartu setiap hari. Apakah itu menarik? Sekarang masyarakat berbeda. Bukan masyarakat feodal masa lalu. Masih mempertahankan begitu banyak aturan lama apa yang harus dilakukan. Datang langsung untuk bertanya kepada saya malam yang permaisuri waktu tidur tidak dipertaruhkan. Tetapi juga menyerahkan kartu apa? Kartu-kartu itu dibakar. Ya, Yang Mulia. Pelayan itu panik dan mundur. Kaisar dalam suasana hati yang sedikit buruk hari ini. Tetapi dia marah karena bisikan kecil ini. Ketika pelayan itu mencapai pintu, Kaisar tiba-tiba berkata, Tunggu, sudah 10 tahun sejak aku menyerahkan kartu Putri Yun. Ayo pergi ke tempatnya malam ini. Ya, Yang Mulia. Saya akan memandikan selir Yun dan bersiap. Setelah pelayan itu keluar dari aula utama, dia segera mengirim pesan grup WeChat di ponselnya. Di malam hari Yang Mulia pergi ke kamar tidur Putri Yun. Nama kelompok mikro ini disebut Harem Maiden Micro Group. Tidak lama kemudian,
3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dari keluarga Han Wang tiba. Berikan penghormatanmu kepada kaisarku. Hidup kaisarku. Bangkitlah. Bisnis apa yang dilakukan ketiga teman serumah untuk datang kepadaku? Tolong hajar yang mulia. Budaya keluarga Han Wang saya tidak ketat. Itu sebabnya ini telah terjadi sekarang. Yang mulia mendengus dingin. 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dari keluarga Han Wang menggigil ketakutan. Ketika kaisar melihat ketiga menggigil ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mengapa kamu menggigil ketakutan ketika melihatku? Sementara Omi berani mengancamku dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapanku. Yang mulia. Ini 3 alam persatuan dari keluarga Han Wang terkejut. Omi benar-benar tidak berbohong kepada mereka. Omi benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan ini. Selain itu, dia berani mengarang cerita tentang alam leluhur untuk menakut-nakutiku. Betapa konyolnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan Omi? Pelayanku yang rendah hati tidak tahu. Omi baru pada tahap awal alam persatuan sekarang. Bahkan dia berani memperlakukanku seperti ini. Jika dia melampauiku di masa depan, aku khawatir dia akan berani duduk di singgasanaku. Bahkan jika dia tidak tertarik dengan tahtaku, aku khawatir dia masih akan memberitahuku apa yang harus dilakukan. Kan? Pelayanmu yang rendah hati tidak tahu. 1 pertanyaan dan 3 ketidaktahuan. Sampah. Baiklah. Karena kamu tidak tahu apa-apa dan tidak ingin berbagi kekhawatiranku, aku akan membiarkanmu pergi dan menyelesaikan akhir masalah ini untukku. 3 alam persatuan keluarga Han Wang tiba-tiba memiliki wajah pahit. Sebenarnya mereka tidak ingin terlibat dalam perseteruan dengan Omi sama sekali. Dalam hal ini, apakah Omi kuat atau lemah di masa depan? Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengar, kalian bertiga. Aku memerintahkanmu. Bunuh Omi dan bawahan ke sini. Kaisar berhenti, ragu-ragu selama lebih dari 10 detik dan melanjutkan. Nikahi aku. 3 alam persatuan keluarga Han Wang tercengang. Kaisar. Apa yang kamu katakan? Menikah denganmu. 3 alam persatuan bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar dengan benar dan bertanya lagi. Omong kosong. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Saya mendengar bahwa setelah Han Xiaomeng disembuhkan oleh Omi, dia terlihat seperti kecantikan nasional dan telah melangkah ke alam bawaan hanya dalam 1 tahun. Jadi dia pasti jenius. Itu tepat untuk menjadi permaisuri saya. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hatimu. 3 alam persatuan keluarga Han Wang tampak agak malu dan berkata, tidak apa-apa untuk menikahi kaisar. Itu 10.000 kali lebih baik daripada menikahi Pangeran Dino itu. Hanya saja benar-benar teduh membiarkan mereka membunuh Omi. Kirim saja pria kuat ke sana secara acak. Mengapa membiarkan mereka memasuki pusaran ini? Jika mereka tidak membunuh, bukankah Omi akan membalas dendam pada mereka nanti? Hambaku yang rendah hati mengambil cutinya. 3 orang kuat dari alam persatuan terbang menjauh dan meninggalkan istana. Mereka bertiga mengutuk. Sekrup itu. Tongkat bejat tua itu sengaja mencoba membuat kita membunuh Omi. Sebagai kaisar, dia memiliki setidaknya 20 pengikut dekat dari alam persatuan akhir. Dan dia dapat membunuh Omi dengan mengirim salah satu dari mereka. Jadi mengapa membiarkan kita pergi? Kalau kita tidak membunuh Omi, bukankah kita harus membuat dendam terhadap seorang jenius seperti Omi untuk apa-apa? Berhenti menyembur. Sekarang pikirkan apa yang harus dilakukan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita berani tidak mematuhi dekrit itu? Kita hanya bisa pergi dan membunuh Omi. Semoga kita bisa membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Jadi kita tidak meninggalkan komplikasi. Ayo pergi. Bunuh Omi. Pada saat ini, di rumah Omi, Omi mengertakkan gigi dan berkata baiklah. Dia masih memilih untuk menahanku. Dan dia bahkan mengirim alam persatuan keluarga Han Wang untuk membunuhku. Yang lain semua menatap Omi dengan gugup. Saudara Omi, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi permaisuri kaisar. Xiaomeng hendak menangis. Su Meiqian dengan marah berkata, untungnya, Xiaomeng memiliki pandangan ke depan untuk meletakkan bak di saku pembangkit tenaga listrik alam persatuan keluarga mereka. Jika tidak kita mungkin tidak mengetahuinya. Sekarang kita harus membuat pilihan dengan cepat. Jika tidak maka akan terlambat. Meskipun pembangkit tenaga listrik keluarga Xiaomeng tidak mau. Tetapi mereka dipaksa untuk melakukannya. Mereka pasti akan datang untuk membunuh kita. Yan Qiang menghela nafas dalam-dalam pada saat ini. Dia benar-benar tidak ingin Omi melawan ayahnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk kaisar. Dia memiliki darah kerajaan di pembuluh darahnya.
Omi berkata. Diperkirakan dalam 10 menit, anggota terkuat dari keluarga Meng kecil akan tiba di sini. Itu juga karena kilat bergemuruh di luar sekarang. Kita hanya bisa memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan keluarga kami? Apakah itu akan mencambuk keluarga kita? Wang Xing, Su Meiqian, serta Samira dan Qi Sueyun. Semuanya memandang Omi dengan gugup. Omi memandang mereka semua dan berkata, saya tidak berpikir itu harus terlalu banyak. Jika Kaisar bahkan berani melakukan sesuatu seperti membantai keluarganya, itu terlalu mengerikan. Selain itu, saya belum menjadi musuh nomor 1. Hanya saja dia ingin menahan saya. Kalau begitu kita hanya bisa berjudi. Belum terlambat. Ayo pergi. Segera. Omi dan yang lainnya melarikan diri. Tetapi Yan Qiang tidak mengikuti Omi. Tunggu apa lagi? Pergi. Omi berteriak kepada Yan Qiang. Yan Qiang menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku seorang pangeran. Aku tidak bisa pergi begitu saja dengan kalian. Jika aku pergi bersama kalian, ayahku pasti akan berpikir bahwa aku mengkhianatinya. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Kamu bukan satu-satunya putra kaisar. Kamu hanya seorang pangeran di bagian bawah hierarki, kata Omi. Maaf. Kalian harus pergi. Aku tidak akan pergi. Yan Qiang berkata dengan tegas. Omi mengangguk. Baiklah. Itu pilihanmu. Ayo pergi. Omi dan yang lainnya terbang dalam hujan. Yan Qiang memandang punggung Omi dan berkata dalam hati, Omi, saya harap Anda mengerti saya. Saya tidak akan pergi. Bukan hanya karena saya seorang pangeran, tetapi juga karena, jika saya pergi, Anda pasti tidak akan dapat melarikan diri. Saya akan tinggal dan dapat memotong Anda. Saya berharap Anda beruntung. Benar saja. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dari keluarga Han Wang datang. Memberi hormat kepada Pangeran Yang Yang. Di mana Omi? Mengapa Anda sendirian? Di mana yang lain? Don Omi keluar. Mereka akan kembali sebelum makan malam. Apa yang kamu inginkan dengan Don Omi? Yan Qiang berkata dengan wajah tenang. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu mari kita tunggu di sini untuk kepulangannya. 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dari keluarga Han Wang sedang menunggu di rumah Omi. Yan Qiang berkata di dalam, Omi, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Dan ini adalah yang terakhir kalinya. Tanpa 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan mengejar mereka, Omi dan yang lainnya melarikan diri dengan sangat mudah ke kota di sekitar kota Wangjing. Dan ketika mereka tiba di kota, Omi tidak khawatir. Dengan Xiao Meng, peretas, ada cara untuk menghapus semua jejak. Dan saat ini, ketiga hop itu, pembangkit tenaga listrik alam pertama menunggu selama beberapa jam, lama melewati waktu makan malam. Kenapa Omi belum kembali? Yan Qiang tersenyum. Mungkin tidak akan kembali. Yang Mulia, tolong beritahu saya dengan jujur. Kemana Omi dan yang lainnya pergi? Apakah kamu sengaja berbohong kepada kami? Inferno menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mungkin mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm segera terbang menjauh. Tapi sayangnya, Omi sudah menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan membiarkan Omi melarikan diri? Begitu dia melarikan diri ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Ketika dia cukup kuat untuk kembali. Salah satu alam persatuan berkata, hal-hal telah sampai pada ini. Kita hanya bisa menyalahkan Pangeran Yan Yai. Katakan saja bahwa Yan Yai menipu kita dan dengan sengaja membuat kita terhenti untuk waktu. Dan melarikan diri oleh Omi. As untuk masa depan ketika Omi kembali setelah dia kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Lagi pula, meskipun kita datang untuk membunuhnya, kami bahkan belum melakukan tindakan itu. Dan selain itu, Xiao Meng mengikutinya. Jadi dia mungkin tidak melakukan apapun demi Xiao Meng. Bagus. Kalau begitu ayo cepat dan tatap muka. 20 menit kemudian, di aula istana, wajah Kaisar berputar saat dia menamparkan meja dan meraung. Kalian bertiga sampah. Kamu membiarkan Omi pergi. Aku menyuruhmu membunuhnya. Dan kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu. Jika dia melarikan diri ke luar negeri, ini hanya meninggalkan saya dengan masalah masa depan. Kalian bertiga sampah. Bahkan Han Xiaomeng telah melarikan diri. Apakah ini disengaja? Apakah karena menurutmu aku tidak cukup baik untuk Han Xiaomeng keluargamu? Yang Mulia, tenangkan kemarahan Anda. Tenangkan kemarahan Anda. 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan bersujud berulang kali dan berkata, Yang Mulia, Omi dapat melarikan diri.
Semua karena bantuan Pangeran Yang. Pangeran Yang berteman dengan Omi. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa Anda memerintahkan kami untuk membunuh Omi. Dan membiarkan Omi dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Dan juga berbohong kepada kami. Omi akan kembali sebelum makan malam. Kami tidak tahu beritanya bocor. Jadi kami menunggunya di rumah Omi. Kembalilah. Tapi siapa tahu. Mohon belas kasihan Kaisar. Yan ingin. Yan yang baik ingin. Beraninya kamu membantu orang luar. Binatang buas. Binatang buas. Seseorang datang. Masuk. Eksekusi binatang jahat Yan yang ingin dieksekusi. Ya, 3 orang kuat dari alam gabungan terkejut. Tidak menyangka bahwa mereka akan membuat Kaisar begitu marah sehingga mereka akan menyalahkan Yan Qiang untuk dieksekusi. Tetapi mereka tidak akan peduli jika Yan Qiang hidup atau mati. Setelah Kaisar memerintahkan eksekusi Yan Qiang, dia tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada 3 orang kuat alam persatuan dari keluarga Han Wang. Kalian bertiga sampah. Kamu telah melepaskan Omi untukku dan menabur bahaya tersembunyi di masa depanku. Yan Wanton pantas mati. Dan kamu pantas mati lebih banyak lagi. Setelah mengatakan itu, Kaisar mengangkat telapak tangannya. Yang mulia, selamatkan hidupku. 3 alam persatuan kencing ketakutan. Bang, Kaisar, yang layak menjadi sukses besar dari alam persatuan, menamparkan telapak tangannya dari jauh, tanpa menggerakkan tubuhnya atau tiba dengan telapak tangannya. Telapak tangan belakang mengangkat angin telapak tangan dan menghantam 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dengan tubuh mereka terbelah. Darah berceceran di tempat dan tubuh mereka terpisah. Wajah Kaisar masih terpelintir setelah membunuh 3 alam persatuan. Dan alasan dia sangat marah adalah karena Omi benar-benar terlalu banyak ancaman. Setelah masalah mencekik Omi ini selesai, itu harus diselesaikan sepenuhnya tanpa meninggalkan akibatnya. Dan jika itu tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, maka itu seharusnya tidak dilakukan. Namun, dia tidak berharap untuk membiarkan Omi melarikan diri dari kota Wangjing. Bakat Omi membuat Kaisar merasa menakutkan. Dan sekarang dia melarikan diri. Itu membuatnya merasa seperti duri di punggungnya setiap saat. Tuhan tahu kapan Omi tiba-tiba akan berdiri di hadapannya sebagai kesempurnaan besar alam persatuan. Masih tampak gelisah. Kaisar memerintahkan lagi. Ayo. Aku di sini. Keluarga Han Wang tidak perlu ada. Juga. Segera kirimkan surat perintah terkuat ke Kekaisaran. Segera mulai hari itu. Kekaisaran Yan Huang. Bahkan daerah pedesaan terkecil dan terkecil. Semua harus menerima surat perintah dalam sehari. Kekaisaran Yan Huang. Institusi manapun. Kantor polisi. Warga negara manapun. Keluarga manapun. Perusahaan manapun. Bahkan pengemis di jalan. Semua wajib mengejar Omi. Laporkan Omi. Jika pencari tidak melapor. Memusnahkan klanin. Yang paling dicari. Juga. Pantau kerabat Omi. Segera dan dekat. Serta keluarga mereka yang terkait dengan Omi, untuk penggunaannya. Ya, dalam sekejap. Insiden yang terjadi di kota Wangjing adalah sensasi. Dan semua orang tercengang mengetahui berita itu. Kaisar ingin mencekik Omi, dan hal yang paling lucu adalah kegagalannya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pangeran yang telah memakan bagian dalam keluar dan membiarkan Omi melarikan diri. Kaisar memerintahkan eksekusi Yan Dao, dan membunuh leluhur terkuat keluarga Han Wang, serta 2 leluhur alam persatuan tengah. Dan bahkan memberi perintah untuk membuat keluarga Han Wang tidak ada lagi. Salah satu informasi di atas akan cukup untuk membangkitkan kota Wangjing. Beberapa waktu lalu, ketika Omi membunuh Wu Yin dan bakatnya mengejutkan kota Wangjing, banyak orang benar-benar menebak kemungkinan ini bahwa itu akan dihambat oleh Kaisar. Hari ini, itu memang ditebak dengan benar oleh banyak orang. Yang harus disalahkan, Omi lah yang tidak tahu bagaimana menyembunyikan dirinya. Ujung-ujungnya yang tajam terlalu terbuka. Jika itu orang lain, mereka akan sangat rendah hati. Misalnya, para menteri kabinet itu. Mereka sangat rendah hati sehingga mereka tidak membiarkan orang luar tahu sampai mereka menjadi sukses di alam persatuan. Dan mereka hampir tidak memasuki kota Wangjing. Mereka tinggal di wilayah mereka sendiri. Sehingga mereka dapat hidup begitu lama. Dan Kaisar takut akan kebangkitan masa depan mereka. Setelah mendengar bahwa mereka telah menjadi sukses di alam persatuan. Dia bahkan memberi mereka posisi resmi menteri kabinet. Tapi Omi, bagaimanapun, sangat terkenal. Dan banyak orang telah menebak dengan benar tentang hasil ini. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah bahwa Omi telah melarikan diri. Saat ini, di sebuah hotel di sebuah kota,
Saya pikir ketiga leluhur alam persatuan dari keluarga saya telah meninggal. Serangga telah dihancurkan. Merasa sedih di dalam. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan begitu besar. Tentu saja, masih ada pesan yang belum pernah didengar Xiao Meng. Bahwa setelah kematian tiga alam persatuan, Kaisar telah memerintahkan lagi. Keluarga Han Wang tidak perlu ada. Jika tidak Xiao Meng pasti tidak akan begitu tenang. Namun, pesan untuk mengeksekusi Yan Qiang. Mereka semua mendengarnya. Ah, teriak Omi. Tinjunya mengepal. Amarah membuat matanya merah. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya tidak tertarik dengan tahtanya. Dan menyarankannya untuk tidak main-main dengan saya. Tetapi dia tidak mendengarkan. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk mencekik saya dan membunuh begitu banyak orang. Yang dia paksa untuk saya lakukan. Omi berteriak marah. Liu Yue berkata, dia adalah kaisar. Orang terkuat di kekaisaran Yan Huang. Bagaimana dia bisa diancam olehmu? Salammu tampak konyol baginya. Meskipun dia percaya bahwa kamu mungkin mengancamnya di masa depan. Tetapi dia berpikir bahwa dia perlu memutuskan apakah kamu punya masa depan atau tidak. Seperti buah Anda bahkan tidak memiliki masa depan lagi. Bahkan jika itu adalah ancaman besar. Itu sama dengan apapun baginya. Omi mengertakkan gigi. Dia memaksaku untuk melakukan ini. Dia memaksaku untuk melakukan ini. Aku akan kembali ke Wangjing sekarang. Kamu gila. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar Omi mengatakan dia ingin kembali. Apakah kalian tidak mendengar itu? Itu sudah cukup bagi Kaisar untuk mengeksekusi Yan Yu. Tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Omi, sekarang kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa meninggalkan kekaisaran Yan Huang hidup-hidup. Kamu masih ingin kembali dan terbunuh. Kamu gila kamu. Wang Xing berbicara. Yan Qiang adalah saudaraku. Aku tidak akan membiarkannya mati, kata Omi sambil berteriak. Dialah yang tidak memilih untuk pergi. Salah. Pertama-tama, dia pria yang penuh kasih. Dia seorang pangeran. Dia harus setia kepada keluarga kerajaan. Itu sebabnya dia tidak pergi. Selain itu, dia juga ingin membantu kita mematahkan punggung kita. Jika dia tidak membantu kita mematahkan punggung kita, apakah menurutmu akan sangat mudah bagi kita untuk melarikan diri? Itu di kota Wangjing. Jika Kaisar ingin mengejar kami, dia akan menyusul kami bahkan jika kami melarikan diri ke pintu masuk kota Wangjing. Tidak ada mobil atau pesawat di kota Wangjing. Siapa yang bisa berlari lebih cepat dari Kaisar? Kompetisi adalah tentang kecepatan dan kekuatan. Sekarang Yan Chang akan dieksekusi. Aku tidak akan pernah duduk diam. Tidak pernah. Xiao Meng berteriak. Saudara Omi, kamu benar-benar memiliki 9 nyawa untuk kembali sekarang. Aku khawatir kamu akan ditemukan sebelum kamu mencapai kota Wangjing. Selain itu, bahkan jika kamu berhasil mencapai kota Wangjing, kamu pikir kamu akan dapat melihat Yanxi, dan kamu akan membutuhkan setidaknya 6 jam untuk kembali dan bersembunyi dari sini. Dalam 6 jam, Pangeran Yan Yu pasti sudah dieksekusi. Dan bahkan jika dia tidak dieksekusi, dia akan ditahan di penjara bawah tanah. Semua orang menasihati Omi. Namun, Omi tidak bisa duduk diam. Saya mengatakan bahwa jika itu adalah saudara laki-laki saya akan melindunginya bahkan jika saya harus bertarung sampai mati. Yan Qiang adalah, begitu juga Anda semua. Jadi jangan membujuk saya. Saya akan kembali untuk menyelamatkan Yan Qiang. Saya harus. Bagaimana kabarmu kembali? Ini adalah dunianya. Dan jika dia mau, bahkan daerah pedesaan kecil akan menyulitkan kita untuk bergerak 1 inci, kata Leona. Bahkan, Leona sekarang khawatir tentang ayahnya dan bertanya-tanya apakah dia akan terlibat dalam hal ini. Ah, Omi berteriak. Kemarahan di matanya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Jika, dan kapan, Kaisar benar-benar melakukan sesuatu yang begitu putus asa, Omi bersumpah bahwa dia akan membantai seluruh keluarga kerajaannya. Namun, tidak peduli berapa banyak Omi berteriak saat ini, dia tidak berdaya dan tidak berdaya. Di depan Kaisar, seolah-olah dia adalah belalang. Saat itu, Xiao Meng berteriak, tidak baik. Kaisar telah memerintahkan aktivasi apa yang itu sepanjang hari, dan surat perintah buronan tertinggi. Simran mengerutkan kening. Apa itu langit? Saya baru saja mencarinya. Sekarang, seluruh kekaisaran Yan Huang, pemerintah manapun, kabupaten manapun, kota manapun, bahkan kantor polisi pedesaan, pejabat desa, terus-menerus menerima surat perintah. Ini adalah langit. Mengerikan, saya pikir. Keterampilan peretasan saya rentan terhadap langit semacam ini. Langit.
Menggunakan mata semua orang sebagai pengawasan. Saya tidak dapat menghapus jejak apapun kecuali saya dapat meretas otak orang lain. Dan saya khawatir kita harus pergi sekarang. Tepat ketika kami datang ke hotel ini, resepsionis itu telah melihat kami. Mungkin dia menelepon departemen kepolisian sekarang untuk memberitahu polisi. Dan kemudian, kami segera saat ini. Bahkan dalam perjalanan kami ke sini, kami dilihat oleh beberapa orang, mungkin. Saat saya berbicara, Kaisar sudah tahu kita akan datang ke arah ini. Tubuh semua orang gemetar. Ya Tuhan, Tang telah sangat meremehkan kekuatan Kaisar. Surga, setiap orang. Setiap pasang mata di Kekaisaran Yan Huang adalah kamera ponsel. Maka, Omi benar-benar mungkin juga pergi ke surga dan tidak ke tempat lain. Liona sibuk berkata, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Tinggalkan hotel ini ah. Ketika kami baru saja datang, kedua pelayan di meja depan pasti melihat kami. Jika dia melihat berita yang diinginkan sekarang, dia pasti akan mengenalinya. Benar, benar, cepat pergi. Pada saat itu, Samira berkata, jangan pergi. Mengapa kamu tidak pergi? Sangguan dengan lembut berkata dengan tenang. Ketika saya baru saja di lantai atas, saya sudah menggunakan mesmerisme di dua meja layanan itu untuk alasan keamanan. Semua orang tiba-tiba lega. Tetap saja Samira memiliki pandangan ke depan untuk berhati-hati. Xiao Meng terus mencari informasi sekarang tentang keinginan Omi. Juga baru saja dirilis ke berbagai provinsi. Untuk implementasi konkret. Untuk semua iklan berita dan sebagainya mulai diumumkan secara luas. Itu akan memakan waktu beberapa hari. Bahkan lebih lama. Jadi tidak perlu terlalu cemas. Beberapa menit kemudian. Dao, ini tidak baik. Apakah Anda mencari informasi lebih lanjut? Saudara Omi. Keluarga Han Wang saya. Dalam masalah. Seseorang sedang membicarakannya. Mengatakan bahwa Kaisar telah mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Han Wang saya tidak harus ada lagi. Apa, juga, Kaisar juga telah memerintahkan agar semua keluarga, kerabat, kami, dipantau terlebih dahulu jika dia membutuhkannya. Berulang-ulang, anjing Kaisar putus asa. Kami telah meremehkan metodenya. Setelah mendengar ini, Su Meiqian, Wang Xing, Samira, Qi Sueyun, dan mereka berempat menjadi pucat. Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Omi harus merenungkan dirinya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Yan Weng dieksekusi. Begitu banyak kematian di keluarga Han Wang. Dan juga, beberapa orang yang mengikutinya. Keluarga mereka dalam bahaya. Omi berkata secara lisan bahwa dia akan melindungi saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Hahaha. Hahaha. Omi merasa sedih dan marah. Oh, saudara Su Chen. Apa yang harus dilakukan sekarang? Omi mengepalkan kedua tinju dan berkata, Kaisar, kamu menang. Pada titik ini, mungkin aku tidak bisa melawanmu. Aku punya keluarga dan teman. Jadi ada kelemahan. Selama ada kelemahan, aku tidak bisa melawanmu. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menggunakan ini untuk memerasku. Oke, saya akan memberi Anda permintaan maaf. Minta maaf oke. Saya salah. Saya seharusnya tidak memperingatkan Anda. Liu Yue meraih lengan Omi dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Mo, apakah ada caramu bisa membantuku berhubungan dengan Kaisar? Aku perlu berbicara dengannya. Aku, sepertinya tidak ada jalan. Dia tidak punya telepon. Tidak. Saya berada di istana tempo hari. Ada TV di aula utama Kaisar. TV itu pasti terhubung. Oke, aku akan mencoba. Semua orang memandang Omi dengan bingung. Pada saat ini, di aula istana, Yang Mulia, surat perintah telah dikeluarkan, dan semuanya telah diatur. Begitu masalah ini dimulai, pasti akan meledakkan seluruh kekaisaran Yan Huang ah. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk pertempuran besar untuk Omi di distrik itu? Hanya Omi, Kaisar hanya mendengus. Yang Mulia, Anda sebenarnya tidak bisa disalahkan. Yang membiarkan Omi bangga dan sombong dan bodoh. Dan bahkan mengancam akan melangkah ke semacam penguasaan di masa depan. Bahkan jika dia memiliki mimpi terbesar, dia tidak membawa mereka keluar untuk berpura-pura membandingkan. Dan bahkan memperingatkan Yang Mulia, yang 10.000 kali lebih kuat darinya. Untuk itu, ini hanyalah perilaku bodoh. Karena itu, Anda tidak bisa disalahkan. Dia pantas mendapatkannya. Menteri dekat di samping Kaisar berkata. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah. Sebaliknya,
Tindakan Omi sama sekali bukan intimidasi atau sombong dan bodoh. Peringatannya padaku hari itu sebenarnya adalah hal terpintar yang bisa dia lakukan. Bagaimana? Apa yang dia katakan yang tidak menunjukkan perilaku arogan, bodoh, dan tidak masuk akal? Pikirkanlah. Aku jauh lebih kuat darinya dan aku bisa mengambil nyawanya kapan saja. Dengan kontras yang kuat ini dalam kekuatan. Tanyakan saja pada dunia. Siapa yang berani bertindak dengan cara yang sombong dan bodoh? Jika itu Anda, apakah Anda berani? Namun dia masih tidak berani tunduk kepada saya dan memperingatkan saya. Ini adalah keberanian sejati. Saya masih mengaguminya sedikit di dalam. Jika tidak, bagaimana dia bisa membuat saya memperlakukannya seperti musuh besar? Ah, Yang Mulia, Anda bahkan mengaguminya. Jika dia telah tunduk kepada Anda hari itu, tidak memperingatkan Anda, tidak menghormati Anda, tetapi sebaliknya dia tunduk kepada Anda dalam segala hal, bahkan berlutut, maka hari ini, dia tidak akan sampai sejauh ini ya. Kaisar mendengus dingin. Apa yang kamu tahu? Aku membunuhnya karena dia terlalu berbakat. Bukan karena dia tidak tunduk padaku. Dan bukan karena dia memperingatkanku. Omi sendiri memahami poin kunci ini sejak lama. Jika dia benar-benar berlutut dan membungkuk kepadaku, maka kesannya di hatiku malah berkurang oleh jumlah level yang tidak diketahui. Yang Mulia, lalu Anda baru saja mengatakan bahwa dia pintar. Mengapa? Hari itu dia datang menemui saya. Jika ada orang lain yang tahu bahwa saya berpikir untuk mencekiknya, dia tidak akan berani datang. Dan bahkan jika dia melakukannya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah berlutut dan berjanji kesetiaannya kepada saya, sehingga saya akan membatalkan gagasan mencekiknya. Tapi Omi tidak. Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada tahtaku, dan bahwa tujuan masa depannya adalah untuk melampaui alam persatuan, sehingga lebih lanjut menunjukkan bahwa ambisinya bukanlah tahta belaka sama sekali, tetapi untuk melampaui alam persatuan, dengan implikasi bahwa dia memintaku untuk melepaskan kecurigaanku padanya, dan secara tidak langsung memohon padaku untuk tidak mencekiknya. Hanya saja dia sombong dan tidak bisa mengatakan apa-apa begitu rendah dan tumpul. Sayangnya, saya tidak percaya. Meskipun dia menjelaskan bahwa ambisinya adalah untuk melampaui alam persatuan dan dia tidak tertarik dengan tahta saya. 1000 kata tidak dapat bertahan hingga 3 kata, saya tidak percaya. Saya tidak percaya dia bisa melampaui alam persatuan. Jadi saya masih memilih untuk menahannya dan tidak meninggalkan akibatnya untuk masa depan. Jadi, Omi bukan pria sombong dengan bakat kosong dan tidak punya otak. Jika dia bisa menyerah dan menunjukkan kesetiaan padaku untuk saat ini, maka dia hanya akan menjadi pria kecil yang sangat biasa di hatiku. Dan aku khawatir aku bahkan tidak akan ragu untuk langsung membunuh pria sekecil itu. Namun, dia berani bertatap muka dan memperingatkan saya. Butuh keberanian nyata untuk melakukannya. Jadi dengan keberanian ini, dan kemudahan dan ketenangan ini, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang kecil. Jadi saya secara tidak sadar melihatnya sebagai lawan di dalam diri saya. Meskipun dia hanya berada di tahap awal alam persatuan. Jadi saya ragu-ragu untuk waktu yang lama untuk menahannya. Sayangnya, bagaimanapun juga aku tidak mempercayainya. Tepat pada saat ini, layar TV di aula utama tiba-tiba melonjak, yang menyiarkan berita, dan tiba-tiba avatar Omi muncul. Alis Kaisar berkerut. Omi berkata, "Kaisar, saya ingin berbicara dengan Anda. Kamu, mengapa kamu ada di TV-ku?" Kaisar bertanya dengan ngeri. "Jangan tanya saya bagaimana saya muncul di TV Anda. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda." Hahaha. Don Omi, apakah kamu tahu kamu putus asa? Apakah Anda menyadari betapa naifnya Anda? Anda pikir Anda bisa lolos dengan itu? Aku akan memusnahkan semua teman yang mengikutimu. Kecuali, kamu benar-benar tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, Kaisar berkata sambil mencibir. Omi mengertakkan gigi dan berkata, "Inilah yang ingin saya bicarakan dengan Anda." "Baiklah. Aku ingin mendengar apa yang ingin kamu bicarakan. Anda membiarkan orang-orang yang tidak terkait pergi tanpa melibatkan orang-orang yang tidak terkait. Dan saya meminta maaf kepada Anda atas perilaku tidak sopan Anda hari itu. Karena tidak menghormatiku. Apakah Anda bermaksud untuk memperingatkan saya? Atau apakah itu berarti tidak tunduk kepada saya? Saya tidak ingin mengulangi kalimat 2 kali. Tetapi apakah Anda setuju atau tidak?" "Omi, sudah sampai pada titik ini. Tapi kamu masih memiliki nada arogan terhadapku. Dan kamu masih tidak tunduk padaku. Baiklah, Omi. Selama kamu tunduk padaku, berlututlah padaku di depan umum. Dan bersumpah untuk selalu menjadi pelayanku.
maka aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan orang-orang yang tidak terkait itu. Omi mendengus. Jangan bermimpi. Kamu sendiri tidak layak membuatku berlutut padamu. Apalagi tunduk padamu. Kecuali. Kecuali apa? Wajah Kaisar dingin. Nada bicara Omi begitu liar. Itu benar-benar membuatnya gila. Tetapi jika Omi benar-benar tunduk padanya, dia merasa bahwa Omi tidak lebih dari orang kecil. Kecuali Anda dapat mencapai puncak kesempurnaan agung alam leluhur. Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk membuat saya tunduk. Omi mengucapkan kata demi kata. Tuan Omi, yang berada di puncak alam Zongxi dengan kesempurnaan besar sebelum dia meninggalkan sekolah tuannya. Omi menjadikan tuannya sebagai panutan dan kebanggaan di dalam hatinya. Apalagi, mantan tuan Omi, beberapa paman dan paman. Semuanya adalah orang kuat yang telah mencapai alam Zongxi. Dan sekarang seorang kaisar belaka dari alam persatuan kesempurnaan besar ingin membuat Omi tunduk atau bahkan berlutut. Itu konyol. Kecuali Omi adalah tulang yang rendah. Jangan bicara dengannya tentang apa yang bisa ditekuk oleh orang hebat. Dalam kamus Omi, seorang pria hebat hanya bisa mati. Tidak membungkuk. Bisa membungkuk dan meregang. Ini untuk bertahan hidup bahkan martabat untuk sementara tidak bisa. Pria hebat seperti apa? Itu hanya takut akan karakter kematian. Tentu saja, ini adalah kehendak pribadi Omi, bukan atas nama orang lain. Hahaha, Kaisar tertawa terbahak-bahak. Marah, benar-benar gila. Hanya puncak alam Zongxi yang memenuhi syarat untuk membuat Omi tunduk. Omi ini, apakah dia menganggap dirinya terlalu serius? Apakah dia terlalu membabi buta untuk merasa benar sendiri? Atau apakah dia benar-benar merasa di dalam hatinya bahwa alam Zongxi yang legendaris adalah sesuatu yang bisa dia capai? Pada saat ini, Kaisar bahkan tidak bisa melihat melalui Omi. Untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, orang macam apa ini? Namun, Kaisar adalah orang terkuat nomor satu di Kekaisaran Yan Huang. Dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun tidak mematuhinya. Dia juga orang yang sangat kuat. Kaisar meraung. Omi, kamu tidak tunduk padaku. Tapi aku bias untuk membuatmu tunduk padaku. Omi berkata, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya. Lepaskan orang-orang yang tidak terkait. Apakah Anda setuju? Tidak ada janji, Kaisar. Sebaiknya kamu tidak terburu-buru untuk menolak. Atau aku, Omi, pasti akan meninggalkanmu tanpa satu pilihan pun di masa depan. Apa? Kamu sekarang seolah-olah kamu adalah kura-kura dalam toples. Dan kamu datang untuk memperingatkanku ketika hidupmu berada di bawah belas kasihanku. Ini sama sekali bukan peringatan. Saya memberi hormat kepada Anda. Alasan saya memberi Anda kesempatan sekarang bukan karena saya tunduk kepada Anda. Hanya saja Anda memeras saya dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, saya pasti sudah membawa lengan baju saya menjauh dari Kekaisaran Yan Huang. Dan ketika saya kembali lagi pada hari lain, itu akan menjadi hari Kekaisaran Yan Huang Anda akan berakhir. Kaisar sangat marah. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah Omi idiot? Tidak bisakah dia melihat situasi yang begitu jelas? Dia sangat gila. Tidak. Dia pasti psikopat. Omi, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjauh dari Kekaisaran Yan Huang. Aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Omi menutup telepon. Omi menghancurkan dinding dan berkata dengan marah. Bajingan ini. Dia benar-benar tidak akan melihat peti mati. Baiklah. Jika dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Omi untuk melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang, maka Omi membiarkannya melihatnya. Omi berkata, kalian tinggal di sini. Jangan pergi kemanapun. Mau kemana? Sudah kubilang aku tidak akan tinggal diam dan melihat Yan Rang mati. Jadi aku akan kembali ke Wangjing. Ah, kamu gila. Tidak. Aku tidak gila. Bukankah Kaisar berpikir bahwa aku bahkan tidak bisa melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang? Kalau begitu baik-baik saja. Aku akan melakukan perjalanan lagi kembali ke kota Wangjing dan menyelamatkan Yan Qiang. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku bahkan bisa datang dan pergi dari kota Wangjing. Apalagi melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang. Su Mei kian sibuk berkata, Omi, benar-benar jangan mengambil risiko. Kamu tidak perlu membuktikannya padanya. Kamu bercanda dengan hidupmu sendiri. Bagaimana jika kamu akan ketahuan? Itu bukan tamparan di wajahmu sendiri. Ya, Omi, kenapa kamu tidak tunduk begitu saja? Bukankah Kaisar mengatakan bahwa jika kamu tunduk padanya, dia akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu? Aku, kata-kata penguasa seharusnya benar. Omi mengamuk. Saya, Omi,
Tidak akan pernah tunduk kecuali pihak lain adalah seseorang yang saya kagumi dan hormati. Jika saatnya tiba dan Kaisar benar-benar ingin menusuk keluargamu, dan tidak ada yang bisa aku lakukan tentang hal itu, aku, Omi, secara pribadi akan menonjol dan menggunakan hidupku untuk menghentikan bahaya bagi keluargamu. Tapi sekarang, aku hanya ingin kembali ke kota Wangjing dan menyelamatkan Yan Weng. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan topeng. Ah, kamu memiliki topeng kulit manusia. Tapi, orang-orang kuat dari alam persatuan itu, dia dapat sepenuhnya menilaimu sebagai pribadi berdasarkan kekuatanmu. Dan bahkan menilaimu sebagai pribadi berdasarkan apakah kamu tinggi atau berat. Samira berkata, tubuh Omi berputar. Dan tiba-tiba berderak tulangnya terjadi saat sosok Omi berubah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Omi, yang awalnya setinggi 1,87 meter, tiba-tiba menjadi 1,62 meter. Dan menjadi setinggi 1,65 meter, saat otot-ototnya terkompresi, dan pria itu menjadi pria gemuk. Ah, kerumunan terkejut. Omi juga terlalu banyak keajaiban. Ini adalah teknik penyusutan tulang. Sayangnya, aku tidak pergi untuk belajar penyamaran saat itu. Kalau tidak aku tidak perlu memakai topeng. Sekarang, aku akan menggunakan teknik nafas setengah kura-kura lagi. Aku akan keluar lagi. Aku bukan lagi Omi. Aku bukan lagi Omi. Aku orang asing yang bahkan ibuku tidak bisa mengenalinya. Saya tidak percaya bahwa Kaisar masih mampu mengenali saya. Tentu saja, teknik pengurangan tulang sangat merusak tubuh saya. Saya tidak akan pernah menggunakannya jika saya tidak harus. Bajingan ini harus memaksa saya. Apa salahnya? Kai Lili bertanya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.